Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Nurfajrina Tamimi, Rai Anan Hafidhur Royan, Rima Winata Safitri, Rizky Ilham Saputra, dan Selvina Anjar Roaini akan mempresentasikan mengenai korelasi koefisien kontingensi C. Kegunaan korelasi koefisien kontingen C. Korelasi koefisien kontingen adalah teknik analisis non-parametrik dan bivariat yang digunakan untuk menghitung hubungan antar dua variabel yang datanya berskala nominal. Pada korelasi koefisien kontingen ini hanya menghitung data yang berjumlah 2 atau lebih dan yang dilambangkan dengan huruf C. Dalam teknik korelasi koefisien kontingen, ini berkaitan dengan lambda kuadrat atau disingkat dengan X pangkat 2, karena ketika akan menghitung korelasi koefisien kontingen C, harus terlebih dahulu mengetahui nilai dari lambda kuadrat atau disingkat dengan X pangkat 2. B. Rumus korelasi koefisien kontingen C. C sama dengan X2 min N. Keterangan C sama dengan korelasi koefisien kontingen. X2 sama dengan lambda kuadrat. Untuk menghitung korelasi koefisien kontingensi C, terlebih dahulu harus menghitung lambda kuadrat X2 dengan rumus X2 sama dengan X FO min FT kuadrat 2 RT FT. Keterangan FO frekuensi observasi, FT sama dengan frekuensi teoritis atau harapan. Untuk FO-nya berasal dari data tertulis di setiap sel pada tabel datanya, sedangkan untuk FT-nya dihitung dengan rumus FT sama dengan total baris N X total kolom. Setelah semua langkah-langkah di atas terhitung semua, langkah selanjutnya adalah menghitung PHI. Hitung dengan rumus hitung sama dengan C kuadrat 1 min C. Kemudian setelah didapatkan hasil dari hitung, langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan tabel agar dapat membuat suatu keputusan, sedangkan rumus tabel tersendiri adalah tabel sama dengan Rn-2. Contoh kasus korelasi koefisien kontingensi. Data mengenai semangat berolahraga dan kegairahan belajar siswa dengan tabel berikut. Semangat berolahraga, gairah belajar, kategori baik dengan tinggi 18, sedang 34, rendah 10, dengan jumlah 62. Kategori baik dengan kriteria baik, kategori tinggi 12, sedang 43, rendah 10, sama dengan 65, kurang 10, sedang 33, rendah 30, dengan jumlah 73. Total semua pada tinggi yaitu 40, sedang 110, rendah 50. Total keseluruhan yaitu 200. Selanjutnya yaitu penyelesaian dari kasus korelasi koefisien kontingensi kontingen yang biasa dilambangkan dengan huruf C. Penyelesaian dari data mengenai semangat berolahraga dengan kegairahan belajar siswa. Penyelesaiannya yang pertama, hitung FT terlebih dahulu, dengan FT itu adalah frekuensi teoritis atau harapan. Dengan rumus FT sama dengan total baris dibagi N dikali dengan total kolom, atau bisa juga total baris dikali total kolom dibagi dengan N. Perhatikan pada sel pertama, angka 18. Total barisnya yaitu ke samping 62, sedangkan untuk total kolomnya ke bawah yaitu 40. Dibagi dengan 2, hasilnya 12,4. Lakukan tersebut hingga 9 sel.
Kemudian yang kedua, menghitung lambda kuadrat. Untuk mengetahui lambda kuadrat dari 9 sel, maka terlebih dahulu hitung lambda kuadrat di setiap selnya, kemudian nanti jumlahkan. Sehingga diketahui hasil akhir adalah nilai dari lambda kuadrat. Lambda kuadrat sama dengan sigma FO dikurangi FT pangkat 2 dibagi dengan FT. Perhatikan pada kolom 1, angka 18, FO-nya 18 dan FT-nya 12,4. Sehingga 18 dikurangi 12,4 pangkat 2 dibagi dengan 12,4. Dihasilkan 2,56 90 32 25 81. Lakukan cara tersebut hingga menghitung 9 sel. Kemudian tambahkan dan hasil akhirnya adalah 18,7196892924. Langkah yang ketiga, setelah lambda kuadrat diketahui nilainya, langkah selanjutnya yaitu menghitung korelasi koefisien kontingensi C atau yang biasa dilambangkan dengan huruf C. C sama dengan akar dari lambda kuadrat dibagi dengan lambda kuadrat ditambah dengan N. Lambda kuadratnya tadi 18,7196892924 dibagi dengan lambda kuadrat tadi ditambah dengan 200. Kemudian didapatkan hasilnya 0,2925533392. Kemudian selanjutnya hitung pi hitung. Pi hitung rumusnya C dibagi dengan akar dari 1 dikurangi C kuadrat. C tadi 0,2925533392 dibagi dengan akar dari 1 min 0,2925533392 pangkat 2. Kemudian dihasilkan 0,3059333681. Kemudian bulatkan 3 angka menjadi 0,306. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung pi tabel. Pi tabel sama dengan R tabel dengan DB atau DF N min 2. N sama dengan 200. 200 min 2 sama dengan 198. Kemudian lihat pada tabel korelasi produk momen. Karena 192 tidak ada, maka didekatkan dengan 200 sehingga ditemukan 0,138. Selanjutnya langkah yang terakhir adalah membandingkan pi hitung dengan pi tabel agar bisa memutuskan apakah ada hubungan yang signifikan antara semangat berolahraga dengan gairah belajar siswa. Pi hitung sama dengan diketahui pi hitung sama dengan 0,306 dan pi tabel sama dengan 0,138. Maka keputusannya karena pi hitung dengan nilai 0,306 lebih besar daripada pi tabel dengan nilai 0,138, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara semangat berolahraga dengan gairah belajar siswa. Poin D. Langkah-langkah korelasi kontingensi oleh data menggunakan SPSS. 1. Variabel. Bukalah aplikasi SPSS yang Anda miliki. Atur variabel pada variabel view, seperti gambar di bawah ini. Respon orang tua, masukkan values pada variabel. Lakukan juga pada variabel jumlah anak. Yang kedua, data. Masukkan data pada data view, seperti contoh berikut. 3. Weight case. Klik menu data, lalu pilih weight case, seperti gambar berikut. Kemudian masukkan variabel frekuensi ke dalam weight case
dalam kurung klik tanda panah dalam kotak biru. Yang keempat, pengujian. Klik pada menu analisis deskriptif statistik, cross tab seperti gambar berikut. Masukkan variabel baris dan kolom. Kemudian pada statistik, checklist pada chi-square dan kontingensi koefisien, lalu klik continue dan OK. 5. Hasil, maka akan muncul hasil seperti berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.